Oma opa, bapak ibu, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari-hari ini sedang berlangsung Hari Orang Muda Sedunia di kota Lisbon, ibu kota Portugal. Misa pembukaan pada hari Senin yang lalu dihadiri oleh kurang lebih 1,5 juta anak muda. Sebuah perayaan yang menampilkan wajah kemuliaan gereja kita di dunia ini. Dan tentu orang muda yang hadir di sana merasa bahagia boleh menghadiri event internasional yang dihadiri langsung juga oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Event itu sebentar sore akan ditutup langsung oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Kita bisa membayangkan kebahagiaan berada di tengah begitu banyak teman seperjalanan dalam iman akan Yesus Kristus. Dan di tengah kemuliaan kemegahan pertemuan raya itu, duduk di situ seorang yang sama-sama kita cintai, pemimpin umat Katolik sedunia, Bapak Suci Fransiskus. Kira-kira kalau event itu dibuat di Indonesia, mungkin juga umat kita di Papua biar dengan 10 juta PP mereka akan datang untuk melihat seorang pilihan Tuhan, bukan? Dan apalagi kita yang di Jakarta ini, ya, biar macet setengah mati kota Jakarta, kita akan pergi 4-5 jam sebelumnya. Seperti pernah terjadi ketika Yohanes Paulus II berkunjung di sini, bukan? Nah, Bapak Ibu, kalau kehadiran seorang paus sudah bisa membuat bahagia umat beriman, apalagi kehadiran seorang Tuhan, apalagi penampakan kemuliaan seorang anak Allah, apalagi penampakan kemuliaan seorang juru selamat. Maka berbahagialah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka berkesempatan untuk memandang Yesus di dalam kemuliaannya, penampakan kemuliaan Yesus. Begitu bahagianya Petrus sampai-sampai dia tidak tahu mau bilang apa lagi. Dan entah ide dari mana yang keluar, "Guru, kalau kau mau kami akan dirikan 3 kemah di sini. 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa." Bapak Ibu, Petrus tidak berkata kita dirikan 4 kemah. 1 kemah untuk kami bertiga. Bagaimana seorang Petrus yang mengalami, yang terkagum-kagum dengan keindahan dan bahagianya bisa memandang keindahan dan kemuliaan Yesus, dia tidak peduli lagi akan apa yang ia juga butuhkan, kemah. Masa cuma untuk 3? Ya? Mereka kan juga butuh kemah di atas gunung seperti itu. Tetapi dia tidak peduli lagi. Hatinya yang sedemikian terpesona memandang kemuliaan Allah. Hatinya yang dipenuhi sukacita boleh menyaksikan kemuliaan itu. Lupa akan dirinya dan kebutuhannya sendiri. Gak apa-apa,
biar kita duduk di batu dan berbaring di atas rerumputan. Yang penting sudah bisa melihat kemuliaan Allah. Mungkin begitu yang ada dalam pikiran Petrus. Kemarin sore, Bapak Suci dalam kehadirannya di Portugal itu mengunjungi Fatima, tempat yang kita tahu terjadi penampakan perawan Maria. Dan dalam doa rosario yang diambil misteri gembira. Dan dalam wejangannya kemudian sesudah doa rosario, Paus katakan, tidak kebetulan kita merenungkan misteri gembira. Karena kegembiraan adalah ciri khas keberimanan kita. Kita, terutama kaum muda, harus menampilkan wajah gereja yang gembira. Wajah gereja yang penuh sukacita. Tidak boleh kita menampilkan wajah yang berduka cita. Dalam satu tulisannya Paus katakan, jangan kita seperti orang baru pulang dari pemakaman. Umat Kristiani, pengikut Kristus harus menampilkan wajah kegembiraan, sukacita. Seperti yang dialami oleh Petrus dalam kisah di atas Gunung Tabor tadi. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah Yesus memaklumkan kepada para muridnya bahwa anak manusia yang kamu ikuti ini, dia akan ditangkap, dihukum, disalibkan dan akan mati. Tentu pemberitaan itu akan membuat murid-murid bertanya, astaga, masa kita punya guru akan seperti itu? Apa gunanya kita mengikuti dia? Tetapi Yesus kemudian melalui peristiwa di atas Gunung Tabor itu menampilkan, hidup Yesus tidak akan berakhir di atas salib, tetapi ia akan mengalami kemuliaan. Kemuliaan yang mereka bisa lihat langsung. Tetapi juga sebuah kemuliaan seperti yang dilukiskan dalam bacaan pertama tadi. Kemuliaan yang akan datang, yang akan menjadi tujuan persiarahan kita semua. Bahwa kita akan berkumpul untuk memandang wajah Tuhan, Raja semesta alam. Tentu Bapak Ibu, saudara dan saudari kita semua rindu untuk pada akhirnya setelah persiarahan di muka bumi ini boleh tiba di tempat kemuliaan Allah yang kita sebut surga itu. Tapi pertanyaannya adalah apa yang harus kita buat supaya kita boleh menikmati kemuliaan Allah itu? Injil hari ini menegaskan hal yang perlu kita buat supaya kita boleh mengambil bagian dalam kemuliaan itu nanti. Yang pertama, Yesus memaklumkan Yesus sebagai putranya, yang dengan demikian pula mengangkat martabat kita, bahwa kita yang disebut Yesus saudara-saudaraku, maka kita juga adalah anak-anak Allah. Maka berbahagialah dengan status kita sebagai anak Allah. Mari kita berbahagia dan bersukacita bahwa kita telah oleh baptisan mendapatkan status itu.
aku anak Allah. Maka kalau aku anak Allah, aku pewaris rumah Allah. Maka celakalah kalau aku nanti tidak bisa menikmati rumah Allah. Aku harus menikmati rumah Bapakku. Supaya di mana Bapa berada, di situ juga anak berada. Yesus anak Allah sudah berada bersama Bapanya. Persoalannya adalah kita. Kita anak-anak Allah, akankah kita berada di hadapan Bapa nanti? Maka supaya bisa tiba di rumah Bapa, hai anak-anak Allah, Yesus katakan, Bapa di surga katakan, dengarkanlah Dia. Dengarkan Yesus. Maka mendengarkan Yesus adalah jalan. Kita anak-anak Allah bisa dijamin akan tiba memandang wajah Allah yang sempurna dan mulia. Dengarkan Yesus. Maka Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, melalui perayaan Ekaristi ini, kita mohon rahmat Tuhan. Tuhan, bukalah telinga kami untuk mendengar sabda Putra-Mu. Bukalah hati kami untuk menyimpan dan merenungkan sabda Putra-Mu seperti Santa Perawan Maria. Dan biarlah kami seperti murid-murid tadi, setelah menyaksikan kemuliaan Allah, mereka pergi turun dari gunung itu dan masuk kembali ke dalam dunia. Membawa ke dalam dunia wajah gembira anak-anak Allah. Menghadirkan ke tengah-tengah dunia kegembiraan dan sukacita anak-anak Allah. Dan itulah misi kita setelah sejenak di atas Gunung Tabor Ekaristi ini. Setelah makan minum bersama Yesus, kita kembali membawa kegembiraan itu kepada siapapun yang kita jumpai. Dan untuk itu Tuhan memberkati kita semua. Amin.